Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Ibu Noven di pembelajaran matematika untuk siswa-siswi kelas 8 SMP Bunda Mulia. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang sistem koordinat kartesius. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian dari sistem koordinat kartesius dan juga menentukan letak sebuah titik atau objek. Nah, tapi sebelumnya mari kita ulang kembali tentang pengertian sistem koordinat supaya tidak lupa ya. Sistem koordinat adalah salah satu cara untuk menentukan letak suatu titik atau objek ya. Letak suatu titik atau objek dalam sebuah grafik. Kemudian dalam koordinat kartesius terdapat garis yang saling tegak lurus, yaitu garis yang tegak disebut sebagai sumbu Y atau garis yang vertikal. Kemudian garis yang mendatar disebut dengan sumbu X atau sering disebut juga dengan garis horizontal. Kemudian yang ketiga, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut sebagai pusat koordinat ya, atau disebut dengan origin, disingkat dengan huruf O, atau dalam kurung titiknya ada di 0,0, atau disebut juga sebagai titik acuan untuk letak suatu objek atau titik. Kemudian dalam penulisan titik di bidang kartesius itu mengikuti aturan pasangan berurutan, yaitu X, Y. Jadi X dulu baru Y. Kita ingat bahwa X adalah absis dan Y adalah koordinat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, yaitu tentang garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, garis yang sejajar dengan sumbu X berarti garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, di sini kita punya koordinat kartesius dan ada beberapa titik yang letaknya di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita perhatikan titik yang pertama. Nah, kita hubungkan titik min 6,5 dan titik 6,5 dengan sebuah garis lurus, maka menjadi garis L1 di sini ya. Nah, garis L1 ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Mengapa demikian? Karena titik pada garis L1, kita lihat di sini ada negatif 6,5, jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dari sumbu X. Kemudian titik yang kanan juga di kuadran 1 ini adalah 6,5. Jaraknya juga 1, 2, 3, 4, 5 terhadap sumbu X. Nah, karena dua titik pada garis L1 ini jaraknya sama dengan sumbu X, maka garis L1 yang terbentuk dari dua titik di kuadran 1 dan kuadran 2 ini merupakan garis yang sejajar terhadap sumbu X. Akibatnya, jika terdapat garis yang sejajar dengan sumbu X seperti garis L1 ini, maka dia akan berpotongan terhadap sumbu Y secara tegak lurus. Artinya berpotongan dengan sumbu Y membentuk salib seperti ini tegak lurus dengan sumbu Y. Artinya dia membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, sekarang berikutnya ada lagi titik di bawah L1 atau garis L1, yaitu titik yang di kuadran 1 ini yang saya tunjukkan ini dengan kursor. Ini adalah titik 6,3. Kemudian di kuadran 2 ada titik min 6,3. Jika kita hubungkan titik ini, maka terbentuklah L2. Nah, sekarang kita lihat titik yang pertama di kuadran 1 itu jaraknya 2,5 dari X ya, 2,5 karena ini di tengah-tengah. Nah, titik yang ada di kuadran 2 juga demikian, min 6,2,5, berarti jaraknya dengan sumbu X adalah 2,5. Sehingga jika di garis lurus
dibuat sebuah garis, maka L2 ini akan membentuk garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, karena dia juga sejajar dengan sumbu X dan L1 tadi juga sejajar dengan sumbu X, maka L2 dan L1 secara tidak langsung juga sejajar, ya. Kemudian kita lihat titik berikutnya, ada L3 kita hubungkan. Maka kita lihat di sini L3 juga sejajar dengan sumbu X. Begitu juga L3 sejajar dengan L2 dan L1. Dan ada juga titik L4 ya, yang membentuk garis L4 sehingga L4, L3, sumbu X, L2 dan L1 itu sejajar. Karena L1 sampai dengan L4 itu sejajar sumbu X, maka secara tidak langsung mereka akan berpotongan secara tegak lurus terhadap sumbu Y. Baik, kita lanjutkan penjelasan. Ya, coba kita lihat sih, kita pilih warna ya. Ya, ini sejajar dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Garis L3 juga demikian, sejajar dan tegak lurus, sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Nah, yang kedua adalah kebalikannya, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Kita perhatikan di sini titiknya ada di yang pertama, ada di kuadran 2 dan kuadran 3, yaitu titik min 6,5 dan titik min 6,5. Jika kita hubungkan, ya, maka titik-titik ini akan membentuk garis M1, M2, M3, dan M4. M1 dan M2 titiknya berada di kuadran 2 dan kuadran 3. M3 dan M4 titiknya berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Sehingga garis-garis M1 itu sejajar dengan M2. M1 dan M2 juga sejajar terhadap sumbu Y, ya. M3 dan M4 juga sejajar sehingga M3 dan M4 juga sejajar sumbu Y. Maka dapat kita simpulkan bahwa M1, M2, M3 dan M4 itu garisnya sejajar sumbu Y. Kemudian karena garis ini sejajar sumbu Y, maka secara tidak langsung garis M1, M2, M3, dan M4 yang sejajar sumbu Y ini berpotongan tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi kebalikannya dengan yang tadi ya, jika garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka dia akan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kebalikannya, jika garis yang sejajar dengan sumbu X, maka garis tersebut tegak lurus dengan sumbu Y. Baik, kita lanjutkan ya, seperti ini. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, yang ketiga adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Contoh, kita punya garis N1 yang kita warnai merah di sini. Nah, garis N1 ini memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Kemudian garis N2 juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Tapi sebelumnya kita dapat menentukan titik yang dilalui oleh N1. Titik N1 itu memotong sumbu X di titik, ya di sini ya, berarti titik ini adalah 2,0. Kemudian N1 memotong sumbu Y di titik ini 0,3. Kemudian kita punya garis lain yaitu N2 yang memotong sumbu X dan sumbu Y. N2 memotong sumbu X, ya ini agak kurang tepat gambarnya, tapi anggap saja ini melalui titik min 2,0. Kemudian N2 juga memotong sumbu Y di titik 0,3. Ya, di sini ya 0,3. Nah, berarti N1 dan N2 yang memotong X dan Y
itu juga saling berpotongan ya. Perpotongan garis N1 dan garis N2 itu berada di titik 0,3 yang ini ya. Oke. Titik perpotongan di sini. Baik, sampai sini. Terima kasih sudah melihat penjelasan Ibu Noven. Nah, sekarang kalian lanjutkan dengan mengerjakan latihan 3 halaman 62 buku paket 1A.